Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang SUA Medikasi dengan dosen pengampu Bapak Ate Aziz Ismunandar MFAM dengan anggota tim Cindy Dewi Mentari dengan saya sebagai moderator, kemudian ada Dewiana Indriani, Fasihatun Kiromah, Hemaria Cahyani, dan M. Fardan Rizkullah. Tidak berlama lagi, langsung saja kepada pemateri. Untuk pemateri, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Cindy. Ya, di sini kita akan mengenal tentang somedikasi terkait penyakit pada batuk. Ya, jadi sebelum kita mengenai somedikasinya bagaimana, pengobatannya bagaimana, kita harus terlebih dahulu mengerti terkait pengertian dari batuk tersendiri. Batuk merupakan suatu respon ya, di mana respon refleks tubuh ini terhadap iritasi pada saluran pernafasan seperti infeksi pada virus, kemudian alergi, polusi udara, dan merokok. Ya. Kemudian untuk pengobatan tersendiri, yaitu ada terapi non-farmakologi, yaitu dari diri sendiri kita untuk pencegahan dari batuk. Yang pertama ada minum air, kemudian tidur yang cukup, kemudian hindari asap rokok, selanjutnya ada perbanyak istirahat dan hindari dari paparan debu. Ya, untuk selanjutnya dari terapi farmakologi dari batuk, yaitu ada 2 ya. Yang pertama ada golongan antitusif dan ekspektoran, di mana antitusif ini contohnya itu dextromethorphan, ekspektoran itu contohnya guaifenesin atau GG yang biasa kita sebut. Ekspektoran ini biasanya digunakan untuk mengeluarkan dahak ya. Kalau antitusif itu batuk kering. Selanjutnya ya, untuk informasi obat untuk batuk tersendiri, yaitu ada obat-obatan, yaitu yang pertama dengan nama dagang Dextral tablet, Oscanadril ekstrak tablet, dan lain-lain. Untuk nama generiknya itu dextromethorphan. Golongan obatnya obat bebas terbatas, bentuk sediaannya tablet, kekuatannya 15 mg, dosisnya 120 mg per hari dengan jumlah 30 tablet. Cara pakainya itu per oral, aturan pakainya 1 kali sehari, di sini salah penulisan, yaitu 3 kali sehari 1 tablet. Efek sampingnya yaitu berupa sakit perut, diare, gangguan gastrointestinal, mual, muntah, dan pusing ataupun kejang, dan insomnia. Ya, jadi untuk mekanisme kerja dari dextromethorphan ini yaitu sebagai penekan ya, yang bekerja secara sentral dengan meningkatkan ambang rangsang refleks pada batuk. Jadi ketika kita batuk itu nanti dihambat oleh suatu senyawa yang dari dextromethorphan-nya. Nanti akan menekan ya, sehingga bekerja pada sentral dengan meningkatkan ambang rangsang pada refleks batuk. Gitu. Selanjutnya ada GG atau guaifenesin yang kita sebut,
dengan nama dagangnya yaitu berupa di pasaran ya, alerin, ekspektoran, kemudian anakonidin, bisolvon ekstrak, dextrosin. Dengan kuluman obat GG ini yaitu bebas terbatas, bentuk sedianya itu tablet, ada sirup, ada kapsul, ada suspensi, dengan kekuatannya yaitu 100 mg. Nah, dosisnya itu 2-4 tablet tiap 4 jam. Kemudian yang sirup paling 3 kali sehari, 1 sendok makan mungkin. Untuk jumlah tabletnya ya di sini ada 10 tablet. Untuk cara pakainya itu per oral. Untuk aturan pakainya sebelum atau sudah makan. Efek sampingnya berupa mual, muntah, diare, sakit kepala, dan ruam pada kulit. Untuk mekanisme kerjanya itu sebagai pengencer dahak dengan meningkatkan volume dan mengurangi kekentalan pada dahak. Ya, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada penyakit diare yang mana kondisi feses encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyebab diare tersebut jadi akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus. Ya, yang selanjutnya itu ada penyakit diare. Diare di mana kondisi feses encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyebab dari diare tersebut yaitu akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, ataupun parasit. Yang selanjutnya itu terapi non farmakologi pada penyakit diare itu bisa kita makanan, meningkatkan konsumsi cairan atau dehidrasi dan perbanyak istirahat. Itu untuk terapi farmakologinya itu bisa menggunakan obat yang mengandung antimotilitas, antisekretori, adsorben, dan zinc, di mana obat antimotilitas itu bisa menggunakan loperamid HCl, antisekretori bisa menggunakan skantoma, untuk yang adsorbennya itu bisa menggunakan diateps, dan untuk zincnya itu bisa menggunakan zinc sulfat monohidrat.
di mana informasi obat pada diabetes itu nama dagang obatnya itu ada Akita, Arcapek, New Diateps, Atagip, dan lain-lainnya. Obat ini termasuk obat golongan bebas, bentuk sedianya itu berbentuk tablet, kekuatannya itu 600 mg, dosis yang diberikan perhariannya itu bisa 300 mg sampai 9.000 mg. Jumlah tabletnya itu 10 tablet, cara pemakaiannya itu per oral. Untuk aturan pakainya itu bisa 2 tablet setelah buang air besar. Obat ini memiliki efek samping seperti sembelit, mual, perut kembung, sering buang angin, dan sakit perut. Mekanisme kerja dari obat Adapulgit itu yaitu menyerap bakteri atau racun penyebab diare lalu membuangnya bersama feses. Selanjutnya itu nama generik dari bismut subsalicilat. Dari nama dagang obat ini yaitu ada Scantoma. Obat golongan ini obat bebas terbatas. Bentuk sedianya itu bisa ada tablet ataupun kaplet. Kekuatan obat ini yaitu 375 mg. Dosis hariannya itu mencapai 524 mg per hari. Obat yang itu 10 tablet, cara pakai itu per oral. Aturan pakai itu 524 mg setiap 30 sampai 60 menit. Efek samping yang diberikan dari Scantoma itu yaitu muntah berwarna hitam, BAB berdarah atau berwarna hitam, sakit perut yang parah, telinga berdenging atau tuli mendadak. Mekanisme kerja obat ini yaitu bekerja dengan cara memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab diare dan juga memiliki efek anti radang dan kemampuan untuk memicu penyerapan kembali cairan dan elektrolit sehingga bisa mengurangi kehilangan cairan akibat diare. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan obat-obat suami dikasih. Yang selanjutnya ada penyakit MAH. MAH adalah suatu kondisi medis di mana terjadi pembengkakan, peradangan, atau iritasi pada lapisan lambung. Penyebab MAH adalah makan tidak teratur atau sering terlambat makan, mengkonsumsi makanan pedas, produksi asam lambung yang berlebih pada lambung. Untuk MAH sendiri ada 2 terapi, yaitu yang pertama terapi non-farmakologi. Yang meliputi terapi non-farmakologi ada dengan mengatur pola makan, menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu MAH, dan menghindari stres. Yang kedua ada terapi farmakologi dengan mengkonsumsi obat-obat, yaitu obat golongan PPI, ada omeprazol, obat golongan antagonis reseptor H2 ada ranitidin, obat golongan antasida ada antasidadoin, dan obat sukralfat. Untuk obat yang pertama, informasi obatnya, nama dagang obat Blomer, Onik, Ozid, Konprazol, dan lain-lain. Dengan nama generik omeprazol, golongan obat PPI, bentuk sediaannya kapsul, kekuatan 20 mg, dosis 20-120 mg per hari, jumlahnya 10 kapsul,
cara pakainya per oral, aturan pakai 1 kapsul 30-60 menit sebelum makan. Efek samping dari omeprazol yaitu pusing, nyeri otot dan sendi, gatal-gatal, rasa kantuk atau sukar tidur. Mekanisme kerja dari omeprazol yaitu menghambat sekresi asam lambung pada tahap akhir dengan memblokir sistem enzim H+, K+, ATPase atau pompa proton dalam sel parietal lambung. Selanjutnya ada nitidin dengan informasi obat, nama dagang obat, anitid, ordin, gastridin, getidin, dan lain-lain. Nama generik ranitidin, golongan obat antagonis reseptor histamin H2 dengan bentuk sediaan tablet, injeksi, dan sirup. Kekuatannya 150 mg, sirup 75 mg, injeksi 25 mg, dengan dosis 150-600 mg per hari. Jumlahnya ada 10 tablet. Cara pakai per oral atau per oral dan injeksi dengan aturan pakai 1 tablet 2 kali sehari 30-60 menit sebelum makan. Efek samping dari ranitidin yaitu sakit kepala, sembelit, dan diare. Mekanisme kerja dari ranitidin yaitu menghambat secara kompetitif pada reseptor H2 sel-sel parietal lambung yang menghambat sekresi asam lambung. Ada penyakit influenza atau flu, di mana influenza itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Flu ini disebabkan oleh virus influenza yang mudah menular. Penularan terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita melalui bersin atau batuk. Ya, terapi dari influenza itu sendiri ada 2, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Di mana terapi farmakologi, maksud saya terapi non-farmakologi, ada beristirahat dan kurangi aktivitas, banyak minum air putih, teh, dan sari buah, mandi menggunakan air hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan hindari paparan debu. Sedangkan terapi farmakologinya yaitu ada 4, yaitu analgesik dan antipiretik, di mana analgesik dan antipiretik itu contoh obatnya parasetamol. Parasetamol di sini berfungsi untuk meringankan rasa sakit dan menurunkan demam. Yang kedua yaitu ada antihistamin. Contoh obatnya yaitu ada klorfeniramin maleat, di mana obat ini berfungsi untuk melawan histamin. Yang ketiga ada dekongestan. Obat ini mempunyai efek mengurangi hidung tersumbat, contohnya yaitu phenylephrine CL. Dan yang terakhir ada antitusif, contoh obatnya dextromethorphan. Ya, obat swamedikasi dari influenza itu sendiri ada CTM atau klorfeniramin maleat. Nama dagang dari CTM itu sendiri ada Decolgen, PE, Promethryl, Flu.
Golongan obatnya yaitu antihistamin, bentuk sediaannya tablet, kekuatannya 4 mg, dosisnya 4-24 mg per hari, jumlahnya ada 12 tablet, cara pakainya secara peroral, aturan pakainya 1 tablet 3 kali sehari, efek samping dari CTM ini yaitu kantuk, sakit perut, sembelit, penglihatan kabur, diare, dan mual. Mekanisme kerja dari CTM itu yaitu menghambat kerja histamin, yaitu senyawa yang bisa menyebabkan munculnya gejala alergi saat seseorang terpapar zat alergen. Ya, obat swamedikasi influenza yang kedua itu ada phenylephrine HCl, di mana nama dagang dari phenylephrine kontraksin, fludexin. Golongan obatnya dekongestan, bentuk sediaannya tablet dan sirup, kekuatannya 10 mg, dosisnya 10-60 mg per hari, jumlahnya 36 tablet, cara pakainya per oral, aturan pakainya 1 tablet 3-4 kali sehari. Efek samping dari phenylephrine ini yaitu pusing, sakit perut ringan, gelisah, sulit tidur, gemetar, denyut jantung cepat, tangan dan kaki terasa dingin, dan mekanisme kerjanya yaitu mengurangi pembengkakan pembuluh darah saluran hidung. Dengan begitu saluran napas menjadi terbuka dan napas menjadi lega. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi